ya robbal alamin. Nah, hari ini bersama dengan Bunda Devi kita akan belajar tematik. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk menambah semangat anak-anak belajar di rumah, Bunda akan mengajak anak-anak untuk memperagakan tepuk aku siap belajar. Anak-anak bisa mengikuti gerakan Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk siap belajar. Jika aku mau belajar, tentu aku harus siap. Oke, sepertinya anak-anak semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Yang pertama, kita akan belajar PKN, yaitu tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Kemudian yang kedua, pengertian kewajiban adalah sebuah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya kita harus jalankan. Kemudian tanggung jawab adalah sikap dari dasar hati seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, mari kita mengetahui hak-hak warga negara. Yang pertama ada mendapatkan perlindungan hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, ikut serta dalam upaya bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, kemudian ada ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara, kemudian mendapatkan pendidikan, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai budaya nasional, memanfaatkan sumber daya alam, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kita akan belajar IPS, yaitu tentang peristiwa proklamasi, makna proklamasi, dan upaya mempertahankan NKRI. Peristiwa proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proclamation, yaitu melalui bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Di Indonesia, naskah proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat beserta S. Suhud. Makna proklamasi. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat kita lakukan saat ini antara lain, yang pertama, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Yang kedua, berkompetisi dalam meraih prestasi. Ketiga, menggunakan produk buatan dalam negeri. Keempat, menghormati perbedaan antar sesama. Dan yang kelima, menaati peraturan yang berlaku. Kemudian pada muatan SPDP, kita akan belajar tentang interval nada dan tari kreasi daerah. Interval nada. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada dapat dituliskan dengan simbol-simbol notasi. Notasi terdiri dari notasi angka dan notasi balok. Di bawah ini adalah contoh dari notasi angka. Nah, yang kedua tentang notasi balok, merupakan simbol untuk menyatakan tinggi rendahnya suara.
Not nada digambarkan pada garis paranada. Di bawah ini adalah contoh not balok dengan garis paranada. Interval nada. Pengertian interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Interval nada disebut juga dengan selang nada. Macam-macam interval nada. Di bawah ini adalah macam-macam interval nada. Yang pertama ada prim, second, third, quart, quint, sek, septim, dan oktav. Tari kreasi daerah. Tari yang mengalami perubahan tradisi tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tertentu itu disebut dengan tari kreasi daerah. Beberapa tari kreasi daerah Indonesia, contohnya ada tari Manokwari berasal dari Bali yang diciptakan oleh Iwayan Didia dan Iwayan Barata pada tahun 1981. Kemudian tari kreasi lainnya ada tari Merak. Salah satu tari merak yang berasal dari Jawa Barat diciptakan oleh seniman Sunda yaitu Raden C.C. Sumantri pada tahun 1950-an. Kemudian ada tari kupu-kupu tarung yang berasal dari Bali dan diciptakan oleh Iwayan Barata pada tahun 1960-an. Kemudian ada tari Roro Ngigel yang berasal dari Yogyakarta diciptakan oleh Ida Wibowo. Kemudian ada tari nguri yang berasal dari Sumbawa atau NTB yang diciptakan oleh Haji Mahmud Dea Batela tahun 1960-an. Selanjutnya ada tari Banjar Kemuning yang berasal dari Jawa Timur yang diciptakan oleh Agustinus SSN. Kemudian ada tari Yapong yang berasal dari Jakarta diciptakan oleh Bagong Kusudiarja dalam rangka HUT Jakarta ke-450 yaitu pada tahun 1977. Ada lagi yaitu tari Garuda Nusantara yang berasal dari Jawa Timur. Namun ini belum diketahui siapa pencipta dari tarian tersebut. Selanjutnya ada tari Manipuran yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah yang diciptakan oleh S. Mariadi. Penyajian pada seni tari kreasi secara umum dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh seorang penari baik penari putra maupun putri. Kemudian ada tari berpasangan atau jenis karya seni ini dibawakan oleh 2 orang penari. Kemudian ada tari kelompok yaitu jenis karya seni tari yang dibawakan lebih dari 2 orang penari. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyajikan karya seni tari yaitu perencanaan pagelaran, pembentukan kepanitiaan pagelaran, persiapan pagelaran, kemudian pelaksanaan pagelaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pagelaran tersebut. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan worksheet atau tugas dari Bunda yang sudah Bunda sediakan di e-learning sekolah teladan ya. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana video pembelajaran hari ini? Tentunya sangat mudah bukan? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Ya, yang sudah kita pelajari pertama, kita sudah mempelajari muatan PPKN, materi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, kita juga sudah belajar muatan IPS dengan materi, peristiwa, dan makna proklamasi, juga mempertahankan NKRI. Dan yang ketiga, kita juga sudah belajar SBDP dengan materi interval nada dan juga tari kreasi daerah. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini, anak-anak bisa mengerjakan worksheet yang sudah ada di website e-learning.sekolahteladan.sca.id. Silahkan anak-anak download, kemudian dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa hasil pekerjaan anak-anak difoto, kemudian diupload ke website e-learning. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah